Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan alur cerita dari film berjudul Emily the Criminal yang rilis tahun 2022. Langsung saja kita menuju alur ceritanya. Yo, you gonna pay for that? Di awal, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Emily yang sekarang bekerja sebagai kurir makanan di sebuah perusahaan yang khusus menyediakan makanan untuk perkantoran. Saat pulang dari shift paginya, dia berpapasan dengan Javier, teman kerjanya. Javier meminta Emily untuk bersedia menggantikannya malam ini, karena dirinya ingin mengantar anaknya ke pertandingan bisbol. Walau sangat ingin menolaknya, Emily akhirnya terpaksa membantu Javier, karena kasihan melihat anaknya. Sebagai rasa terima kasihnya, Javier pun memberikan kenalan yang bisa memberinya kerjaan sampingan, dengan bayaran $200 atau 3 juta rupiah per jam. Javier hanya menjelaskan bahwa nanti Emily akan menjadi pembeli palsu, tanpa memperinci pekerjaan tersebut. Saat malam tiba, Emily yang digaji kecil sebagai kurir makanan, kemudian menghubungi nomor yang diberikan Javier, karena mengingat dirinya juga memiliki hutang sekitar 1 miliar rupiah. Hutang sebanyak itu dia dapatkan akibat pinjaman uangnya ke bank yang sudah lama tidak dilunasi, sehingga hutangnya menjadi berlipat akibat bunganya. Emily kemudian mendapat balasan dari nomor tadi, untuk besok datang ke tempat yang sudah dituliskan pada pukul 9 pagi. Keesokan harinya, Emily sampai di tempat sesuai arahan dan bertemu dengan Khalil, yang memintanya menunjukkan KTP. Khalil kemudian menelpon Javier, teman kerja Emily yang kemarin, untuk memastikan bahwa Emily memang diberitahu oleh Javier mengenai pekerjaan ini. Setelah Khalil mempersilakannya bergabung, terlihat beberapa orang selain Emily yang juga tertarik pada pekerjaan ini, di mana masing-masing akan dibayar 3 juta rupiah per jam. Yusuf yang merupakan salah satu tim di sana, menjelaskan bahwa Emily dan yang lainnya akan menjadi pembeli palsu, di mana hal ini merupakan tindakan ilegal. Karena itu, Yusuf mempersilakan yang hadir untuk pergi, jika tidak ingin bekerja seperti ini. Namun, semuanya setuju dan tetap berada di ruangan tersebut untuk menerima instruksi selanjutnya. Masing-masing pun diberi kartu kredit dan diperintahkan untuk datang ke toko elektronik untuk membeli satu barang. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa informasi yang ada di kartu kredit tersebut merupakan hasil curian, sehingga hal tersebut membuat Emily makin yakin untuk tidak mengambil pekerjaan ini. Karena yang Emily takutkan bila saat membeli barang dan ketahuan, lalu pegawai toko meminta KTP-nya, maka dirinya akan ditangkap polisi. Namun tim tersebut yang memang sudah berpengalaman, sudah membuatkan KTP palsu, yang tadi dibuat saat para peserta belum di-briefing. Emily pun terdiam melihat KTP palsunya, dengan nama palsu Jennifer, dan akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan ini. Sampai di sini perlu kita ketahui, bahwa sebenarnya Emily menginginkan pekerjaan yang halal, dengan mencoba melamar di sebuah perusahaan. Namun interviewnya selalu gagal, karena pertanyaan HRD yang menurutnya ribet dan membuat emosi. Di hari itu juga setelah di-briefing, Emily melakukan tugas pertamanya dengan memasuki sebuah toko elektronik untuk membeli barang, menggunakan kartu kredit palsu. Emily pun gugup, karena baru pertama kali dan takut identitasnya dikenali, sehingga dia pun mengambil topi di toko tersebut untuk menutupi wajahnya. Untungnya kartu tersebut berfungsi dan Emily berhasil keluar membeli barang. Namun tanpa diduga, satpam toko menghampirinya, yang membuat Emily sangat ketakutan. Ternyata, satpam itu hanya ingin menegur topi yang dipakainya, yang belum dibayar. Karena keberhasilannya itu, Yusuf menawarkan pekerjaan selanjutnya besok, dengan bayaran 30 juta rupiah yang membuat Emily terkejut mendengarnya. Keesokannya, Emily bertanya pada Javier, apakah Javier mengambil pekerjaan selanjutnya setelah menjadi pembeli palsu. Namun, Javier mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil tawaran kedua, karena takut ada apa-apa. Setelah itu karena Emily sudah tak yakin dengan tawaran Yusuf, dirinya pun mengabaikan telepon dari Yusuf dan membuang HP pemberian Yusuf. Ternyata, Emily berubah pikiran dan kembali mengambil HP itu dari tempat sampah. Setelah bertemu dengan Yusuf yang berarti Emily menyetujui pekerjaan selanjutnya, Yusuf menugaskannya untuk membeli mobil bekas menggunakan kartu kredit tanpa limit, di sebuah showroom mobil. Emily pun ditekankan, agar segera pergi setelah pembayaran dilakukan. Karena dalam 8 menit, penjual akan mengetahui bila kartu kredit tersebut palsu dan pastinya Emily akan ditangkap polisi. Singkat cerita, Emily berhasil melakukan transaksi dan penjual berhasil dibohongi. Namun tanpa diduga, 8 menit telah berlalu sehingga dirinya berusaha secepat mungkin keluar dari showroom tersebut. Dan benar saja, si penjual mendapat info dari pihak bank, bahwa kartu kredit yang digunakan palsu dan menyebabkan Emily diminta kembali ke dalam.
Emily yang tak mau ditangkap pun terpaksa melawan dengan keterbatasannya sebagai wanita melawan laki-laki. Tanpa diduga, dirinya berhasil lolos dengan menggunakan semprotan cabai dan membuat dirinya berhasil menyelesaikan pekerjaan keduanya. Saat menyerahkan mobil itu, Emily marah karena tak tahu bila aksinya sampai sejauh ini yang membuat dirinya ketakutan setengah mati. Yusef yang merasa kasihan dengan Emily, mengantarnya pulang ke kosannya karena melihat Emily sangat syok. Yusef pun kemudian membantu mengobati luka Emily di kosannya dan keduanya sempat mengobrol hangat. Keesokannya, bosnya yang mengetahui bila kemarin Emily bolos tanpa memberitahunya, terpaksa meliburkannya selama 3 hari sebagai sanksinya. Karena hal itu, Emily pun kembali ke Yusef untuk mendapatkan uang tambahan, selagi pekerjaan sebagai kurirnya di stop 3 hari. Tanpa diduga Yusef mempekerjakannya di posisi penting, yaitu menginput kartu kredit palsu dengan nomor rekening orang lain yang sudah ada di laptop Yusef. Sampai di sini perlu kita ketahui bahwa data rekening orang lain tersebut didapat dari pencurian data nasabah bank yang kita kenal dengan istilah skimming. Yusef kemudian meminjamkan alat pembuat kartu itu agar Emily bisa bekerja mandiri dan menargetkan untuk menghasilkan uang sebesar 75 juta rupiah. Yusef pun mengingatkan agar tidak membeli barang di toko yang sama dalam kurun waktu 1 minggu. Karena bila lebih dari 1 kali dalam 1 minggu di satu toko, maka besar kemungkinan Emily akan ketahuan dan tertangkap polisi. Dan bila Emily berhasil mencapai target yang diberikan Yusef, maka Emily akan diberi tugas selanjutnya yang lebih besar. Setelah berhasil membuat kartu kredit sendiri, Emily akhirnya juga berhasil membeli barang dan langsung menjualnya ke penadah dengan harga di bawah standar. Namun, si penadah yang melihat bila Emily bisa dibodohi, menawarnya dengan harga sangat kecil yang membuat Emily marah. Akhirnya Emily bisa membalikan keadaan, dan penadah itu pun menurut dengan harga yang ditawarkan Emily, yang kemudian menjadi pelanggan tetapnya. Setelah menghasilkan uang sebanyak 75 juta rupiah, Emily kemudian memberikannya ke Yusef, yang sangat senang dengan pencapaian Emily. Yusef pun mengatakan, akan memberikan data nomor rekening lebih banyak dan limit yang lebih besar, agar Emily mendapat keuntungan yang lebih juga. Setelah malam tiba, Emily melayani pembeli yang datang di sekitar rumahnya. Padahal, Yusef juga sudah mengingatkan agar penadah tidak mengetahui di mana Emily tinggal, karena akan sangat berbahaya bagi Emily. Dan benar saja, pembeli yang terlihat biasa tersebut, menghampirinya sampai ke dalam kosan dan bertindak di luar dugaan. Pria itu langsung membekap Emily dan memaksanya untuk memberikan semua uang miliknya. Hal itu dilakukan, karena pria itu paham bila Emily sebagai penjual barang ilegal, takkan melapor ke polisi sebab Emily juga pasti akan ditangkap. Namun tanpa diduga, Emily yang sudah mengumpulkan uang tersebut susah payah, memutuskan untuk merebut uangnya kembali. Dengan modal nekat, dirinya pun berhasil merebut uangnya dan melihat KTP si perampok. Emily mengancam akan berbuat sesuatu yang kejam, jika si perampok kembali karena Emily sudah mengetahui alamat rumah si perampok. Beberapa jam kemudian, Emily datang ke tempat pesta teman SMA-nya. Emily yang merasa kesepian di acara yang penuh orang-orang kaya, memutuskan untuk menghubungi Yusef agar berpura-pura menjadi pacarnya. Setelah ditemani oleh Yusef dan meminum ginseng cukup banyak, keduanya pun memutuskan untuk menghabiskan malam itu bersama-sama di kosan Yusef. Kedekatan keduanya pun semakin lengket, manakala Yusef memperlihatkan rumah yang sedang dibangun, walau baru membayar DP-nya. Setelah itu, Yusef mengajaknya untuk bertemu ibunya, untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dalam pertemuan tersebut, ibunya Yusef menanyakan apa profesi Emily. Namun, Emily tidak mau menjawab apa profesinya sekarang, yang menunjukkan bahwa ibunya Yusef tak tahu bahwa anaknya melakukan pekerjaan melanggar hukum. Ibunya Yusef pun tak mempermasalahkan, dan hanya menebak profesi Emily. Yaitu dengan nada bercanda, bahwa kemungkinan profesi Emily adalah Emily si guru, Emily si ibu, atau Emily apapun. Padahal tebakan yang benar adalah sesuai dengan judul film ini, yaitu Emily si kriminal. Tanpa diduga Khalil yang merupakan sepupu Yusef, datang ke sana karena ada pekerjaan di sekitar rumah itu. Saat ibunya Yusef ke dapur, Khalil menunjukkan bahwa Emily sudah melanggar, karena masuk ke satu toko sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 1 minggu. Karena kita ketahui, Emily sudah ditekankan agar memasuki toko yang sama, hanya 1 kali dalam seminggu. Khalil pun mempertegas, bila Emily ditangkap polisi, maka semuanya pun akan diciduk oleh polisi. Bukan hanya kesal dengan Emily, Khalil juga kesal dengan Yusef yang tak memberitahunya sudah menugaskan Emily, dan memberikan mesin pembuat kartu tanpa sepengetahuan dirinya. Beberapa hari kemudian, Emily menemui Yusef yang sudah dipecat oleh Khalil, dari pekerjaannya kemarin. Bukan hanya dikeluarkan dari pekerjaan, Khalil juga tidak menyerahkan gajinya yang belum dibayar selama 5 bulan.
Hal yang membuat Yusef panik adalah, dirinya harus membayar rumahnya yang kemarin disurvei bersama Emily, karena dirinya hanya baru membayar DP-nya saja. Karena hal itu, Yusef pun memutuskan membobol berangkas yang ada di kantornya, untuk mengambil semua uang yang ada di dalamnya. Selain itu, dia berencana mengambil semua data nomor rekening, yang tersimpan di komputer kantor. Yusef menanyakan apakah Emily mau ikut dalam rencana tersebut, sambil menjanjikan akan membagi hasil uangnya pada Emily. Emily pun yang ingin segera melunasi hutangnya sebesar 1 miliar rupiah, dan juga bermimpi untuk pindah ke luar negeri, memutuskan ikut dalam rencana itu. Keesokan harinya, kantor Khalil ternyata sudah dipindah, bersama dengan berangkas maupun perlengkapan komputernya. Yusef pun melampiaskan kekesalannya pada Emily, yang dimana penyebab Yusef dikeluarkan, salah satunya karena Emily bertindak bodoh dengan masuk ke toko yang sama sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Emily yang tak mau disalahkan, balik menghardik Yusef yang bersikap pengecut, karena tidak jadi merampok Khalil. Bukan hanya itu, Emily juga memanas-manasi Yusef untuk tetap melakukan perampokan, dan akhirnya membuat Yusef menuruti perkataan Emily. Malam harinya, Emily mempersiapkan peralatannya untuk merampok, dan kemudian keduanya menuju tempat Yusef. Setelah melumpuhkan 1 orang dari rumah Khalil, keduanya kemudian menggunakan HP orang tadi untuk membuat 2 orang lagi keluar dari rumah Khalil. Setelah Khalil dipastikan sendirian, keduanya langsung menuju kamar Khalil di lantai atas. Tanpa diduga, Khalil melihat mereka dan langsung menghantam Yusef dengan sebuah botol. Di saat Emily sedikit lagi kehabisan nafas, Emily mengambil pisau cutter yang dibawanya dan langsung mengancam Khalil untuk menunjukkan simpanan uangnya. Sampai di sini perlu kita simpulkan bahwa kemampuan Emily mengancam seperti itu didapat saat dirinya dirampok beberapa hari yang lalu. Ditambah, melihat kondisi mendesak yang membuatnya harus mengeluarkan seluruh emosinya. Dan yang perlu diketahui juga, bahwa Emily pernah masuk penjara akibat kekerasan terhadap mantan pacarnya. Bahkan penyesalannya saat melakukan kekerasan pada mantan pacarnya adalah, membiarkan mantan pacarnya bisa menelpon polisi. Dengan kata lain, Emily menyesal tidak menghabisi mantan pacarnya sewaktu dulu ada kesempatan. Setelah berhasil mendapatkan semua uang Khalil dan kumpulan data rekening, Emily memberikan HP ke Khalil untuk menghubungi ambulan, sementara dia dan Yusef segera kabur. Tanpa diduga, Yusef tewas akibat luka di kepalanya dan Emily tak menemukan kunci mobilnya Yusef, sehingga dirinya terpaksa meninggalkan Yusef karena polisi sudah mendekat. Beberapa bulan setelah itu, Emily tampak sudah pindah ke Meksiko dan sedang merekrut beberapa warga lokal untuk menjadi pembeli palsu, yang menunjukkan bahwa Emily sudah fix menjadi seorang kriminal. Terima kasih sudah menonton, pilih subscribe untuk video menarik lainnya dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.